Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rasnatul Zakia, NIM 21612113. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai memahami konteks kelompok-kelompok dalam Islam, moderat, puritan, dan liberal. Umat Islam dalam memahami ajaran agama memang beragam dan hal ini memunculkan kelompok-kelompok seperti moderat, puritan, dan liberal. Perbedaan ini muncul meskipun sumber ajaran primernya sama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Berikut penjelasan mengenai ketiga kelompok tersebut beserta turunan dan penyebab faktor perbedaannya. Yang pertama, kelompok moderat. Karakteristiknya menempuh jalan tengah dalam memahami dan mengamalkan Islam, menghargai tradisi dan nilai-nilai Islam, namun juga terbuka terhadap perubahan dan ijtihad. Yang kedua, menekankan pada keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Contoh turunannya, Islam tradisional moderat, memadukan tradisi Islam dengan nilai-nilai modern. Yang kedua, neomodernisme Islam, yaitu mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan konteks masyarakat modern. Faktor penyebabnya, yang pertama adalah penafsiran Al-Quran dan Hadis yang kontekstual dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Lalu yang kedua, pengaruh budaya dan tradisi lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, pengalaman sejarah dan interaksi dengan masyarakat lain. Lalu yang kedua ada kelompok puritan, menegakkan interpretasi Islam yang ketat dan tekstual, menekankan pada kepatuhan terhadap aturan dan norma agama secara literal, cenderung konservatif, dan menolak perubahan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh turunannya, salafisme, mengikuti pemahaman dan praktik Islam pada masa Nabi Muhammad dan sahabatnya. Yang kedua, Wahabisme yang menganut paham Islam yang dipraktikkan di Arab Saudi. Faktor penyebabnya adalah penafsiran Al-Quran dan Hadis yang literal dan tekstual, reaksi terhadap gerakan modernisasi dan sekularisasi, lalu pengaruh ulama dan pemuka agama tertentu. Yang ketiga, ada kelompok liberal. Kelompok liberal menginterpretasikan Islam dengan lebih terbuka dan fleksibel, menekankan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia, bersedia menerima perubahan dan adaptasi ajaran Islam dalam konteks modern. Contoh turunannya Islam liberal, menerapkan prinsip-prinsip liberalisme dalam konteks Islam, dan feminisme Islam memperjuangkan kesetaraan gender dalam Islam. Faktor penyebabnya, penafsiran Al-Quran dan Hadis dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, pengaruh pemikiran barat dan gerakan feminisme, keinginan untuk menjawab isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia dan demokrasi. Penting untuk dicatat bahwa kategori ini tidak selalu kaku dan ada banyak variasi dalam pemahaman Islam. Perbedaan ini seringkali bukan masalah benar atau salah, tetapi lebih kepada penekanan dari interpretasi. Dialog dan saling menghormati antar kelompok sangat penting untuk menciptakan pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin. Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan perbedaan dalam memahami Islam adalah pendidikan agama. Latar belakang pendidikan agama individu dapat mempengaruhi interpretasi mereka terhadap teks-teks Islam. Yang kedua adalah pengalaman pribadi. Pengalaman hidup individu dapat mempengaruhi cara mereka memahami dan menerapkan ajaran Islam. Lalu selanjutnya ada pengaruh politik dan sosial. Konteks politik dan sosial di mana seseorang hidup dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap Islam. Kesimpulannya, perbedaan dalam memahami Islam adalah hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan ini, kita dapat membangun dialog yang lebih konstruktif dan lebih menghormati antar kelompok umat Islam. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.